Ya baik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan pembahasan tentang pembelajaran mendalam. Nah, di mana kemarin kami berdua sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam yang berlokasi di SDN Negeri 13. Nah, sebelum pembahasan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nih, pada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pembahasan pembelajaran mendalam ini, saya yang akan pertama memaparkan materi tentang pembelajaran mendalam. Nah, di sini boleh dilihat ke slide. Di sini ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Di sini kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah pasti ada jalan keluar. Kalau kita berpikir menggunakan growth mindset, pasti itu apapun masalahnya pasti ada jalan keluar yang bisa kita tempuh. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu latar belakang. Oke. Hasil survei mindset dalam PISA 2018, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki 0% murid yang growth mindset di bawah 40%. Nah, berarti di sini kita termasuk berada di level kalau dibilang menah tidak udah di bawah 50%. Nah, ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Nah, di sini konsep pola pikir bertumbuh. Pola pikir adalah segalanya. Di sini ada pola pikir, tindakan, dan pasti akan setelah kita berpikir, ada pola pikirnya, kita melakukan tindakan, akan mendapatkan hasil. Nah, pola pikir ini akan mendikte atau tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada pola pikir lebih penting dari keterampilan. Nah, pola pikir mindset ini adalah fondasi awal keterampilan atau skill. Pola pikir ini merupakan cara melihat dengan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berarti kalau di sini kita melihat masalah, kita dengan pola pikir growth mindset ini kita dapat menghadapi masalah dengan baik. Berperan untuk memperluas cara seorang dalam melihat dan berpikir. Nah, di sini ada jenis-jenis pola pikir. Di sana ada growth mindset versus fixed mindset. Kalau kita berpikir menggunakan growth mindset, di sini keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Kalau dengan fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Berarti kita harus kalau bisa kita berpikir atau menggunakan pola pikir menggunakan growth mindset. Karena di sini keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Berarti kalau tanpa growth mindset dia stuck. Kalau tidak bisa mengerjakan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini, dia abaikan begitu saja, tidak mencari jalan keluar atau berusaha. Kalau kita grow mindset, pasti kita akan berusaha bagaimana cara menyelesaikan masalah ini.
Nah, ini ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, di sini yang di atas pola pikir tetap itu apa namanya? Kalau ada masalah dia menghindar, menyerah. Nah, mubazir, dia tidak mau mencari solusi solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau di pola pikir bertumbuh, dia bertumbuh, berarti dia menerima, terus bertahan, mencari peluang, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut, mencari informasi dan mencari inspirasi supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada contohnya, misalnya ini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Di sini kalau misalnya di pola pikir tetap, misalnya kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Berarti dia kan tidak mau bertumbuh, dia mau tetap di sana. Kalau kita menggunakan pola pikir bertumbuh, di sini kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berarti dia kan mau berusaha bertumbuh menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Di sini dia sudah mengecek dirinya bahwa pasti akan risikonya itu tinggi. Saya tidak mau menyelesaikan masalah ini. Dia tetap di sana. Kalau kita menggunakan pola pikir bertumbuh itu, dia akan menerima pekerjaan yang belum pernah dikerjakan. Nah, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, sama di sini kayak saya pribadi di dalam pembelajaran mendalam ini sebenarnya kemarin pas ditunjuk sama ibu kepala sekolah, saya takut apa sih pembelajaran mendalam ini. Berarti sebelum saya berubah mindset masih berada di pola pikir tetap. Takut, ada ketakutan nanti apa yang dikasih di sana seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan pembelajaran atau pelatihan pola pikir bertumbuh, oh berarti seperti ini. Saya bisa tahu bagaimana proses pembelajaran mendalam tersebut. Nah, selanjutnya itu saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Nah, dia kan kayak tidak percaya diri nih. Dia tidak mau bertumbuh, berkembang, tidak mau melakukan usaha untuk menggali apa sih sebenarnya potensi ada pada diri kita. Nah, kalau di dalam proses pola pikir bertumbuh di sini, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi dia mau berusaha, mau bertumbuh supaya dia menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir itu kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Nah, belajar dan kalau di suara pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Itu. Ini ada suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Nah, nanti setelah saya mengibaskan tentang pembelajaran mendalam ini, supaya kita bisa menggunakan suara pola pikir bertumbuh seperti itu. Okay. Nah, di sini ada peran pola pikir dalam pembelajaran. Nah, di mana di sini ada praktek pedagogisnya. Dalam praktik pedagogis, penggunaan model atau metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi. Banyak ide pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan dan kesulitan yang sangat membutuhkan PBB atau pola pikir bertumbuh. Nah, penggunaan peta pikiran juga akan sangat berguna dalam praktek ini sebab bisa memvisualisasikan proses belajar. Nah, yang kedua, kerangka pembelajaran, lingkungan pembelajaran. Di sini pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar. Nah, iklim belajar yang kondusif serta memotivasi siswa untuk bereksplorasi dan kolaborasi sangat membutuhkan PBB.
Karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Di sini juga kita memerlukan kemitraan pembelajaran, yaitu membentuk kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid. Guru dan orang tua serta guru sangat membutuhkan PBB karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Yang terakhir itu pemanfaatan digital. Pemanfaatan media digital sangat membutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing tapi harus berkolaborasi karena bisa memperkuat. Nah, di sini juga ada peran pola pikir bertumbuh, pengalaman belajar atau kita bisa singkat dengan 3M. Ya, dalam pola pikir bertumbuh ini kita menggunakan 3M. Yang pertama itu mengaplikasi, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di dalam memahami di sini murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga butuh PBB atau pembelajaran pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Jadi kita dalam proses memahami kita harus bisa membuat anak tersebut menggunakan pola pikir bertumbuh. Nah, di dalam mengaplikasi di sini penalaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan. Nah, di mana membukukan materi dengan kehidupan khususnya untuk pemecahan masalah nyata. Nah, untuk merefleksi dalam tahapan ini peran PPB sangat besar sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran dan sejauh mana tujuan ini telah tercapai. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, atau bisa kita singkat dengan BBM supaya kita bisa lebih mudah mengingat nih. Tadi 3M, sekarang BBM. Ya. BBM bukan bahan bakar motor nih. Di sini ada berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Di berkesadaran ini dengan PBB, murid pasti akan sadar bahwa dalam sebuah proses di dalamnya akan selalu ada tantangan, apapun itu. Kalau kita melakukan apapun itu pasti akan selalu ada tantangan. Nah, tantangan, hambatan dan kesulitan yang harus kita hadapi itu sudah pasti. Nih. Nah, bahkan di sini murid melakukan masalah, bahkan mengalami kegagalan agar terbentuk learning mindset. Nah, di dalam bermakna di sini peran PBB agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat di sini yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh keterampilan yang berguna. Nah, yang M-nya di sini mengembirakan. Nah, pembelajaran dengan membutuhkan PB di sini pasti harus apapun kita melaksanakan pembelajaran kita harus dengan cara mengembirakan supaya anak-anak lebih asik, lebih senang belajar dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini ada kerangka kerja PM. Nah, boleh ada triknya supaya kita bisa mengingat kerangka kerja pembelajaran mendalam itu apa. Nih, itu bisa dengan 8334. Nah, 8-nya di sini ada keimanan dan ketakwaan. Nah, supaya kita lebih mudah mengingat kerangka kerja PM, saya mencoba nih tadi nih membuat lagu tentang kerangka kerja PM. Nah, dalam kerangka kerja PM ini menggunakan versi balonku di sini. Nih. Ya, baik teman-teman, supaya kita lebih ingat atau lebih bisa menghafal tentang dimensi profil lulusan. Nah, tadi saya bersama rekan saya mencoba membuat lagu supaya lebih gampang diingat tentang apa aja yang ada di
dimensi kelulusan. Nah, dengan menggunakan nada balonku. Nah, untuk liriknya sudah saya tuliskan tadi, boleh dilihat di layar. Nih. Pertama keimanan dan juga ketakwaan, kedua kewargaan, ketiga nalar kritik, keempat kreativitas, lima kolaborasi. Kesehatan, 8 komunikasi, ayo kita wujudkan. 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi, ayo kita wujudkan. Itu tadi lagu saya buat bersama dengan saya tentang 8 dimensi profil lulusan. Nih. Di sini yang tadi kita nyanyikan ada kerangka kerja PM. Nah, di sini kalian harus mengingat atau triknya biar bisa cepat mengingat, yaitu dengan 8334. Nah, 8 di sini. Nah, yang 8 di sini adalah 8 profil lulusan. Nah, tentang keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, kemandirian, dan yang terakhir itu komunikasi. Nah, kalau tiganya yang pertama itu prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran yang tadi itu BBM, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Nah, untuk 3 yang kedua itu pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar di sini yang berada di warna kuning ini, yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang keempatnya di sini itu tentang kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran mendalamnya. Nah, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah hati, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, di sini juga ada dimensi profil kelulusan, bisa dengan kita mengingat 7K plus 1P. Nah, 7K-nya di sini kemanusiaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini setiap individu harus memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, K-nya yang kedua itu kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang P-nya di sini adalah penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat itu kreativitas. Kreativitas ini individu mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk
menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima itu kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi ini individu mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong. Keenam, kemandirian. Kemandirian di sini individu mampu bertanggung jawab atau proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif mengatasi hambatan. Yang ketujuh itu kesehatan. Nah, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, yang kedelapan di sini komunikasi. Nah, individu di sini mampu memiliki komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi. Ini lanjut. Nah, yang tadi ini prinsip pembelajaran mendalam. Ingat BBM nih, yang tadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya, peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar mencapai tujuan. Nah, bermakna di sini peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hasil-hasil yang dipelajari untuk kehidupan. Yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan dan menantang dan memotivasi peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, berkesadaran di sini kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir. Nah, yang bermakna kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, belajar sepanjang hayat. Nah, menggembirakan di sini yang dimaksud lingkungan pembelajaran yang interaktif atau aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi atau tercapainya keberhasilan belajar. Nih, lanjut. Nah, pengalaman belajar yang tadi ini ingat 3M, nih, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM. Nah, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nah, dalam mengaplikasi di sini pendalaman pengetahuan. Terus berefleksi itu regulasi diri. Nah, contoh pengalaman belajar memahami di sini karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, contohnya di sini kita misalnya bisa beri contoh memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik itu untuk memahami dan memberikan tanggapan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, pengalaman belajar mengaplikasi. Nah, di sini karakteristiknya dapat menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada.
Nah, di sini ada contoh misalnya peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan. Ini lanjut. Nah, yang terakhir itu merefleksi. Nah, karakteristiknya di sini siswa memotivasi diri untuk terus belajar. Bagaimana cara belajar? Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau dia mengevaluasi diri. Nah, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Yang terakhir, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Di sini contohnya menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Nah, ini tentang PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Di sini ada taksonomi Bloom, taksonomi Solo, pengalaman belajar PM dan deskripsi. Nah, di dalam taksonomi Bloom, di sini mencipta atau mengevaluasi. Nah, di dalam taksonomi Solo, berpikir abstrak yang mendalam. Nah, di dalam pengalaman belajar di sini merefleksi. Terus deskripsinya memperluas dan menerapkan ide-ide baru. Nah, taksonomi Bloom yang kedua menganalisis atau menerapkan. Terus di taksonomi Solo dia relasional, pengalaman belajar mengaplikasi, deskripsinya dengan menghubungkan ide-ide. Taksonomi Bloom memahami multistruktural, memahami memiliki banyak ide atau mengingat kembali. Nah, mengingat di sini unistruktural atau prastruktural, mengingat kembali atau belum memahami. Nah, yang tadi ada 4 rangka pedagogis di sini, pembelajaran mendalam, ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, di praktik pedagogis, guru untuk mencapai tujuan belajar dapat mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik menggunakan praktik nyata. Nah, kemitraan belajar di sini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Di sini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Nah, yang keempat, pemanfaatan digital di sini sangat memegang peran penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Nah, materi yang selanjutnya yakni terkait implementasi pembelajaran mendalam. Dalam implementasi pembelajaran mendalam ini terdapat 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan PM melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, kemudian melalui karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Dan selanjutnya tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, dan merefleksikan. Dan yang terakhir ada asesmen. Asesmen tidak hanya terfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, yang berikutnya yakni 4 aspek perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama terdapat identifikasi. Pada tahap identifikasi ini terdapat yang pertama adalah identifikasi kesiapan peserta didik,
Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian yang selanjutnya terdapat desain pembelajaran yang terdiri dalam 5 tahapan. Di antaranya pertama, menentukan capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang konseptual dan relevan. Yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan kerangka pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, terdapat pengalaman belajar, di mana diantaranya terdiri dari merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang berikutnya, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang terakhir terdapat asesmen. Asesmen ini dibagi menjadi 3, yakni pertama asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan yang terakhir asesmen pada akhir pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya 3 prinsip asesmen pembelajaran mendalam. Pembelajaran menekankan pentingnya umpan balik dan asesmen autentik yang mencakup 3 fungsi asesmen sebagai berikut. Yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan refleksi diri peserta didik. Contohnya melalui jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, asesmen untuk pembelajaran. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran berfungsi sebagai umpan balik, membantu peserta didik memahami proses belajar mereka serta refleksi guru mengajar. Contohnya, ini dengan menggunakan peta konsep, umpan balik formatif, observasi, pertanyaan diagnostik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada asesmen dalam pembelajaran. Asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran. Contohnya dapat berupa tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Berikutnya contoh pembelajaran mendalam. Asesmen pada awal pembelajaran. Misalnya contohnya kuis singkat pengetahuan awal tentang ekosistem dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Yang kedua adalah asesmen pada proses pembelajaran. Contohnya menggunakan peta konsep, presentasi, asesmen proyek pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yakni asesmen pada akhir pembelajaran seperti berupa jurnal reflektif dan tes tertulis. Yang berikutnya strategi implementasi pembelajaran mendalam. Nah, dalam implementasi PM meliputi penggunaan beberapa strategi yang memiliki implikasi pada beberapa aspek pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Bagian ini juga merupakan gambaran yang menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan implementasi PM di jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahap awal, Kemendikbud menerapkan PM pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, berikut adalah karakteristik kurikulum yang digunakan dalam pengimplementasian PM adalah sebagai berikut. Terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, dinamis, fleksibel, dan responsif. Kurikulum bersifat dinamis, fleksibel, dan responsif sehingga memungkinkan adanya pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan sosial budaya akan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks sekolah. Kemudian karakteristik yang kedua terdapat berpusat pada peserta didik. Kurikulum yang responsif terhadap minat, motivasi,
rencana dan bakat peserta didik, memberikan kesempatan untuk personalisasi dan memberi ruang bagi peserta didik untuk menjadi agen dalam perjalanan pembelajaran mereka. Kurikulum yang berpusat pada peserta didik akan mendukung pengembangan potensi setiap individu dan memungkinkan mereka belajar sesuai dengan gaya serta ritme masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran terpadu. Kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran terpadu, multidisiplin dan antardisiplin. Pembelajaran terpadu menyiapkan peserta didik agar dapat menghubungkan pengetahuan antar bidang ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian karakteristik yang keempat yakni relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum memuat substansi pelajaran terkait dengan isu-isu dan tantangan kehidupan, mendorong peserta didik untuk mampu hidup, memiliki penghidupan, dan berkontribusi pada kehidupan peserta didik. Terlibat dalam proyek-proyek belajar yang berhubungan dengan antara lain kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, politik, perubahan iklim, energi dan inovasi teknologi. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan masyarakat akan memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang konstekstual. Yang berikutnya karakteristik yang kelima yakni pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Kurikulum berorientasi pada pengembangan keterampilan tingkat tinggi seperti kreativitas pengecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis. Oleh karena itu, desain kurikulum harus berfokus pada pengembangan keterampilan-keterampilan itu melalui pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penyelidikan, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya karakteristik yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Karakteristik pedagogi PM memberikan perhatian yang besar terhadap interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan mata pelajaran, dengan mitra belajar, dan pemangku kepentingan lainnya. Interaksi memberikan umpan balik pada proses pembelajaran yang mencirikan PM. Interaksi akan lebih optimal terjadi jika pembelajaran memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital bahkan untuk wilayah yang belum terjangkau fasilitas internet dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan semi online atau internet offline. Yang selanjutnya perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, telah disebutkan sebelumnya dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini terdapat identifikasi yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, dan yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, adapun dari proses mengidentifikasi kesiapan murid, diantaranya terdapat beberapa aspek-aspek. Yang pertama, analisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan pretest, diskusi awal, pertanyaan pemantik, dan lain sebagainya untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep yang akan dipelajari. Lalu, gunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang mungkin muncul dan menjadi hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua, observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahu, dan kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, inventarisasi gaya belajar dan minat. Gunakan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang keempat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sering kita sebut MOTS. Berikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan.
identifikasi murid yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, konteks sosial dan emosional. Perhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar seperti rasa percaya diri, motivasi, atau hambatan psikologis dalam pembelajaran. Gunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Nah, dengan mengidentifikasi kesiapan murid secara komprehensif, guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan sesuai dengan potensi yang mereka. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama, mengenali sifat dasar mata pelajaran. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau karakter. Yang selanjutnya menganalisis kompetensi. Berikutnya memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Selanjutnya mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Selanjutnya mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Dan yang terakhir memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai data mata pelajaran. Yang berikutnya menentukan dimensi profil lulusan. Nah, menentukan dimensi profil lulusan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam yaitu bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Pilih dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Yang selanjutnya yakni terkait dengan desain pembelajaran. Nah, pada tahap ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran. Selanjutnya, nah, dalam menentukan tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu pertama, ada kompetensi. Dalam kompetensi ini kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tujuan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu ditunjukkan. Yang kedua, tahap berpikir apa yang perlu ditunjukkan. Yang kedua, konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Yang berikutnya menentukan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran. Adapun beberapa cakupannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, praktik pedagogis, memilih model atau strategi atau metode yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman mendalam. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemitraan pembelajaran, melibatkan berbagai pihak seperti guru, lintas pelajaran, orang tua, industri, atau komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui diskusi, mentoring, atau kunjungan lapangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi baik dalam bentuk fisik maupun virtual. Dan yang terakhir, pemanfaatan digital, menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, augmented reality, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, terdapat pengalaman belajar yang mencakup dua komponen. Yang pertama,
merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang pertama terdapat prinsip berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memilih kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah dipahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuannya. Nah, yang selanjutnya pengalaman belajar. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, memahami. Tahap awal peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi konteksional atau tahapan selanjutnya. Yang kedua, yakni mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret yang hasilnya dapat berupa produk kinerja peserta didik. Yang terakhir, merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Baik, yang berikutnya terdapat asesmen pembelajaran. Nah, pada asesmen pembelajaran telah dijelaskan sebelumnya terdapat 3 komponen. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran perlu direncanakan. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen hasil pembelajaran. Nah, perlu diperhatikan selaras dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar yang didesain. Selanjutnya, nah, berikut adalah contoh dari perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut untuk dapat digunakan perencanaan pembelajaran tersebut sebagai contoh dalam pembuatannya ke depannya. Baik, berikutnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran mendalam, yakni inquiry kolaboratif. Nah, apa itu inquiry kolaboratif? Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Nah, menurut Quinn dan kawan-kawan, inquiry kolaboratif adalah suatu proses terstruktur yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam rangka A. Mengidentifikasi tantangan nyata di kelas. Yang kedua, mendesain strategi pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan strategi tersebut. Nah, inquiry kolaboratif adalah
sebuah siklus yang berfokus pada 4 komponen utama: assess, design, implement, dan measure, reflect, and change. Dalam siklus ini, guru tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi juga bekerja dengan pemimpin sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan tindakan yang lebih berbasis data dan bukti. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam inquiry kolaboratif. Yang pertama, terdapat berbasis data dan bukti. Yang kedua, kolaborasi yang selaras dan bermakna. Yang ketiga, budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Yang keempat, terstruktur. Yang kelima, fokus pada pembelajaran dan hasil akhir. Yang keenam, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Dan yang ketujuh, konstekstual dan responsif. Baik, selanjutnya. Nah, yang berikutnya nilai-nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif. Nilai yang pertama yakni kepercayaan, harmonis, dan memuliakan antar anggota tim. Kemudian nilai yang kedua, keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi pengalaman dan tantangan. Yang ketiga, komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Nah, berikut terdapat contoh penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Nah, pada kasus pertama dijelaskan bahwa di sebuah SMP negeri di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks pada materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdampak banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, guru-guru menyadari bahwa pembelajaran selama ini cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, sehingga minat dan pemahaman murid kurang optimal. Nah, selain itu suasana belajar sering terasa monoton dan kurang memotivasi murid untuk aktif berpartisipasi. Murid juga kesulitan menghubungkan konsep ilmiah dengan kondisi lingkungan di sekitar. Guru-guru juga merasa perlu merancang pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan agar murid tidak hanya memahami materi kognitif saja. Nah, menyadari hal tersebut, beberapa guru IPA, Bahasa Indonesia, dan guru pendamping lainnya berinisiatif melakukan inquiry kolaboratif. Baik, selanjutnya. Nah, adapun contoh dari inspirasi perencanaan dalam melakukan inquiry kolaboratif. Yang pertama, pada tahap assess, mengumpulkan data awal pemahaman murid, kemudian mendiskusikan dengan wali kelas, kepala sekolah, dan lingkungan orang tuanya. Dan yang ketiga, lakukan diskusi. Kemudian pada tahap desain, merancang pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan. Kemudian menyiapkan instrumen observasi, lembar kerja, dan asesmen formatif. Kemudian pada tahap ketiga, pengimplementasian. Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan observasi lapangan dan pengumpulan data oleh murid secara berkelompok. Kemudian murid membuat praktik nyata di lapangan. Yang ketiga, diskusi terbuka antar anggota tim serta evaluasi proses pembelajaran. Kemudian tahap yang terakhir, implementasi. Nah, pada tahap itu mengumpulkan data, asesmen formatif, dan produk yang telah murid kerjakan. Kemudian melakukan diskusi reflektif pada ruang diskusi dengan
pemahaman peserta didik. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil refleksi dan perubahan yang direncanakan. Baik, yang berikutnya. Nah, dari proses yang telah kita sajikan tadi dapat disimpulkan terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, adapun komponen-komponen yang penting dari hasil yang kita sampaikan terkait materi pembelajaran mendalam ini, diantaranya pertama, memuliakan setiap individu, menghargai keunikan potensi dan pengalaman belajar peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan. Yang kedua, transformasi pembelajaran, mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, pendekatan holistik, mengembangkan peserta didik secara utuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga agar setiap menghadapi tantangan kehidupan. Yang keempat, kolaborasi ekosistem pendidikan. Keberhasilan pembelajaran mendalam memerlukan sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan masa depan, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, serta menyiapkan generasi unggul yang berkarakter. Nah, baik, sekian dari hasil proses pengimasan kami beserta rekan Tiang. Yang selanjutnya saya berikan waktu kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah kami berdua memaparkan tentang pembelajaran mendalam. Nah, bagi Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah, ada yang mau ditambahkan? Ini karena kepala sekolah kita juga kemarin mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Siapa tahu dari pemaparan kita masih ada yang kurang atau perlu diperbaiki. Benar, Bu? Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu kepada kedua tes. Cek. Baik, tes. Sebelumnya tepuk tangan dulu kepada Bapak Ibu sebagai pemateri pembelajaran mendalam yang ikut pelatihan pembelajaran mendalam kemarin. Tepuk tangan semuanya. Pemaparan Bapak Ibu tadi sudah baik dan semuanya sudah dipaparkan dengan jelas. Nah, mungkin sedikit dari penguatan dari Tiang ya. Pertama tadi ada materi grow mindset. Ya, grow mindset itu adalah grow mindset itu tadi yang menyimak dan kebetulan Tiang juga mendapatkan pembelajaran yang sama pada pelatihan pembelajaran mendalam. Grow mindset itu adalah pola pikir bertumbuh, benar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana itu sering disingkat PPB. PPB itu adalah bagaimana cara kita berpikir untuk bertumbuh, bukan stuck di pikiran itu. Contohnya, coba yang lainnya. Cek satu, cek. Baik, dia lanjutkan tadi pembahasan dari pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu bagaimana caranya Bapak Ibu atau kita semuanya berpikir secara bertumbuh, bukan tetap. Yang tadi disampaikan ada pola berpikir tetap atau disingkat dengan PPT. Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu memiliki pola pikir tetap, itu akan stuck di sana, tidak akan bisa berkembang. Gitu. Kemudian mungkin mic-nya tidak bersahabat dengan saya.
kalau Bapak Ibu berpikir secara PPT, berarti Bapak Ibu stuck, tidak mau berkembang. Ye. Nah, di sini di pembelajaran mendalam ini kita diharapkan untuk berpikir berkelanjutan. Ye. Berpikir berkelanjutan, kalau memang gagal sekarang, bagaimana caranya kita mengatasi kegagalan itu? Seperti itu. Biar tidak kegagalan itu mengakibatkan kita putus asa. Jadi ya, kalau berpikir tetap, biarkan saja, seperti itu. Tidak mau maju, itu pola pikir tetap. Sedangkan kalau di grow mindset, itu kita diarahkan untuk selalu berpikir berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang kita hadapi. Seperti itu. Oke. Nah, itu di pola pikir bertumbuh. Nah, tadi Niki, pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan ya Bapak Ibu, bukan materi. Kalau coding, mungkin coding Niki materi nih, pembelajaran tambahannya. Kalau di pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan, bagaimana caranya Bapak Ibu itu melakukan pendekatan dengan melakukan strategi yang menggembirakan, bermakna, dan apalagi satu? Dan berkesadaran. Itu lagi satu. Nah, mungkin di sini yang Bapak Ibu penting ingat dari kerangka pembelajarannya. Coba di kerangka pembelajarannya yang tadi, Bapak Ibu bisa mengingat 8334. Gitu, sesuai yang disampaikan Bapak Ibu narasumber tadi atau Bapak Ibu gurunya yang tadi menyampaikan. Nah, di sini dia mengasih kekuatan. Bapak Ibu ingat Niki mantan? Ingat Niki mantan biar bisa kita melaksanakan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada 8 dimensi kelulusan. 8334. Yang pertama 8 dimensi kelulusan. 8 dimensi kelulusan apa saja nih ke? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Nah, kebetulan kemarin kita sudah menyelaraskan visi kita sesuai dengan 8 dimensi kelulusan ini di bagian kesehatan. Nah, itu juga tambahan dari profil dimensi kelulusan. Nah, di sana mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal tersebut. Kemudian di 3 prinsip pembelajaran. Di 3 prinsip pembelajaran itu yaitu bermakna, berkesadaran. Yang pertama, berarti anak-anak harus mempunyai kesadaran pada saat mulai pembelajaran bahwa biar nggak dirinya aja yang ada di sana, pemikirannya, dirinya itu sadar bahwa akan melaksanakan sebuah pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu juga harus memiliki kesadaran penuh pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, kemudian selanjutnya bermakna. Pembelajaran itu harus bermakna. Bagaimana nanti bisa diimplementasikan kepada anak-anak di kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian yang terakhir menggembirakan. Nah, bagaimana caranya nanti pada saat di kelas Bapak Ibu bisa menciptakan suasana yang menggembirakan, tidak menegangkan, tidak menakutkan. Seperti itu kita diajarkan di sini pada saat pembelajaran mendalam ini, kita diajarkan untuk mengelola kelas, bagaimana biar anak-anak ini menciptakan terciptanya suasana kelas yang menggembirakan, aman, nyaman, sehingga materi yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini yang ini, mengaplikasikan, memahami yang pertama, kemudian mengaplikasikan, yang terakhir merefleksikan. Nah, yang terakhir itu ada 4 kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktek pedagogis, lingkungan
lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ingat Niki Mata 8, 3, 3, 4. Biar Bapak Ibu mempermudah untuk memahami apa sih itu pembelajaran mendalam seperti ini. Oke. Nah, kemungkinan nanti pada saat untuk penyusunan materi RPP-nya tadi sudah disampaikan secara singkat, ada linknya juga. Mungkin nanti Bapak Ibu narasumber yang ikut pelatihan bisa membagikan RPP itu dengan bagaimana caranya membuat RPP seperti itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Seperti itu yang bisa Tiang tambahkan. Dan ingat bagaimana kita melakukan pembelajaran mendalam ini dan bagaimana kita dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini dengan baik di sekolah. Mudah-mudahan dengan kita memahami pembelajaran mendalam dan kita mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam ini, kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kita dengan baik. Seperti itu penguatan dari Tiang, sedikit penguatan dari Tiang. Nanti untuk berikutnya mungkin Tiang minta untuk Bapak Ibu saling sharing untuk pembuatan RPP-nya. Demikian Tiang tutup dengan Om Santi. Om Santi. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah sudah menguatkan tentang materi yang kami paparkan tadi. Bagi rekan-rekan guru, apa yang ada lagi bertanya atau gimana? Sudah pas. Selanjutnya biar bisa dituntut. Nanti sambil Tiang juga ikut belajar sambil belajar juga kita membuat perencanaan pembelajaran dengan pembelajaran mendalam. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami berdua dalam pengibasan pembelajaran mendalam pada hari ini. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa, mari kita tutup pengibasan pada hari ini dengan berdoa. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru. Boleh minta tepuk tangannya ya?